Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat melimpah dari Tuhan. Saudaraku, kita sering merasa lelah menanti sesuatu hal yang kita rindukan. Seolah-olah doa-doa kita ini yang sudah kita panjatkan atas permintaan kita itu terbentur oleh kerasnya dinding di langit. Seolah-olah apa yang kita sampaikan tidak sampai dalam hadirat Tuhan. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan keindahan waktu Tuhan saat Tuhan menjawab doa kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Saat ini kami ingin belajar tentang bagaimana Engkau menjawab setiap seruan hati kami. Lembutkanlah hati kami, agar kami dapat mengerti bahwa jawaban-Mu, baik itu ya maupun tidak atau tunggu, selalu datang tepat waktu dan tepat demi kebaikan kami. Biarlah Roh Kudus menerangi pikiran kami, sehingga renungan ini menguatkan iman kami untuk terus berharap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan iman kita, seringkali kita ini terjebak dalam suatu pola pemikiran bahwa doa hanyalah suatu daftar permintaan satu arah. Kita meminta kepada Tuhan. Padahal doa sesungguhnya adalah sebuah percakapan yang intim, suatu komunikasi dua arah antara seorang anak dan bapaknya yang penuh kasih sayang. Renungan ini hadir untuk mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu tidak pernah diam atas doa-doa kita. Ia bukanlah Allah yang begitu jauh di sana, melainkan suatu pribadi yang sangat rindu untuk merespon setiap seruan hati kita. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk tidak hanya rajin berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa, tetapi juga kita belajar menajamkan telinga hati kita untuk mau mendengar, untuk bisa mendengar jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan itu mungkin tidak selalu berupa ya atas permintaan kita sesuai keinginan kita. Namun jawaban Tuhan itu pasti selalu menjadi yang terbaik bagi pertumbuhan iman kita sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kiranya renungan ini menguatkan Anda semua untuk terus setia, menanti dengan kepekaan hati, merasakan kehadiran Tuhan di tengah kebisingan dunia ini. Mari kita baca firman Tuhan pada Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, seringkali kita merasa memandang doa kita itu sebagai suatu kewajiban kita beragama. Sebuah ritual sebelum kita makan, sebelum kita tidur, atau bahkan sekedar suatu seperti daftar belanjaan yang kita ajukan kepada Tuhan saat kita sedang terdesak. Kita bicara, kita mengadu, kita meminta, lalu kita menutupnya dengan kata amin.
Seolah-olah kita baru saja meninggalkan suatu pesan suara di kotak masuk yang tidak pernah penuh. Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa dalam doa bukanlah suatu monolog, melainkan suatu dialog. Doa itu adalah suatu percakapan. Doa adalah suatu komunikasi dari dua arah. Tuhan semesta alam, Allah Sang Pencipta seluruh jagat alam raya yang luas ini, ternyata sangat merindukan suatu momen-momen di mana Tuhan itu bisa berbicara kepada kita, menjawab apa yang kita ajukan pada Tuhan. Salah satu janji yang paling indah dan suatu janji yang sangat kuat mengenai hal ini terdapat dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Mari kita baca sekali lagi. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita bedah dan kita renungkan pesan yang luar biasa di balik setiap ayat-ayat ini. Dan kita akan dapat memahami betapa Tuhan itu sangat ingin terlibat dalam setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kaki dari kehidupan kita. Yang pertama, undangan untuk berseru. Ini berbicara tentang inisiatif datang dari Tuhan. Hal pertama yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Tuhanlah yang memulai undangan ini. Frasa yang berkata, berserulah kepadaku. Ini bukan sekedar suatu izin untuk kita berdoa, melainkan sebuah instruksi, sebuah perintah yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan tidak ingin kita memikul beratnya beban kehidupan ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kata berseru di sini memiliki suatu makna yang lebih dalam dari sekedar kita berbicara dengan suara yang berbisik atau suara yang pelan saat kita menangis kepada Tuhan. Berseru itu menggambarkan sebuah kebutuhan yang sungguh sangat mendesak, suatu kerinduan yang sungguh sangat mendalam, dan suatu pengakuan yang jujur bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian menjalani beratnya tekanan kehidupan di dunia sekarang ini. Bayangkan seorang anak kecil yang tersesat di suatu keramaian. Maka anak itu ketika tersesat di tengah hiruk pikuk suatu keramaian, ia tidak akan berbisik. Tetapi anak itu akan berteriak memanggil-manggil nama ayahnya. Dan Tuhan berkata kepada kita, lakukan itu kepadaku. Tuhan tidak pernah merasa terganggu oleh seruan atau oleh teriakan hati kita. Tuhan itu tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan doa-doa kita. Justru Tuhan itu selalu menunggu kita untuk kita mau mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kepastian jawaban. Frasa yang berkata, maka aku akan menjawab engkau. Ini adalah bagian yang paling menghibur, yaitu sebuah janji kepastian yang diucapkan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mengatakan, mungkin aku akan menjawab engkau. Atau Tuhan berkata, ya aku akan memikirkannya. Tidak begitu saudaraku. Tuhan berkata, aku akan menjawab engkau. Namun kita sering terjebak dalam suatu pemikiran bahwa jawaban
dari Tuhan itu harus selalu berupa ya. Sesuai dengan jadwal kita, sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan waktunya kita. Dalam komunikasi dua arah, jawaban itu bisa berbentuk ya. Saat permintaan kita selaras dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan yang selalu tepat. Tetapi mungkin juga jawaban itu adalah tidak. Karena Tuhan tahu apa yang kita minta akan mencelakakan kita di kemudian hari, atau karena Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Jawaban dari Tuhan bisa berupa tunggu. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita, atau Tuhan sedang menyiapkan suatu kondisi yang lebih sempurna bagi kita untuk dapat menerima jawaban Tuhan. Yang berarti jawaban ya. Intinya adalah Tuhan itu selalu merespon setiap doa-doa kita. Tidak ada doa yang kemudian menguap, yang kemudian hilang di udara. Tidak ada, saudaraku. Ketika kita merasa Tuhan itu seolah-olah diam saja, seringkali itu adalah bagian dari jawaban Tuhan agar kita terus belajar percaya, terus belajar berharap, bukan pada apa yang kita lihat dengan mata jasmani, melainkan dengan siapa yang sudah menjanjikan kepada kita. Yang ketiga, wahyu tentang hal-hal besar yang tidak terpahami. Bagian kedua dari Yeremia pasal 33 ayat 3 ini sungguh sangat menakjubkan. Tuhan tidak hanya menjawab masalah secara teknis dalam hidup kita, seperti soal kesembuhan, soal pekerjaan, soal jodoh, atau soal kerinduan memiliki anak. Tetapi Tuhan ingin membawa kita ke level pemahaman yang lebih tinggi lagi. Frasa yang berkata, "Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan ingin membukakan suatu rahasia-rahasia kerajaannya. Tuhan ingin memberikan suatu sudut pandang atau perspektif surgawi atas setiap masalah duniawi kita. Mungkin kita berdoa meminta masalah supaya cepat selesai atau segera berlalu. Tetapi Tuhan menjawab dengan memberikan suatu kekuatan kepada kita dan juga hikmat kepada kita untuk kita dimampukan untuk membuat kita mengerti masalah itu ada dan bagaimana masalah itu akan membentuk kita menjadi suatu pribadi yang lebih matang, lebih mulia. Tuhan ingin menunjukkan rencananya yang jauh lebih besar daripada sekedar kenyamanan kita saat ini. Tuhan ingin kita ini melihat hidup melalui suatu kacamata surgawi, kacamata dengan nilai kekekalan. Itulah suatu komunikasi dua arah yang sesungguhnya bukan hanya kita memberitahu Tuhan tentang masalah kita melalui doa-doa kita, tetapi Tuhan yang memberitahu kita tentang rencana-rencana Tuhan yang mulia. Mengapa komunikasi dua arah ini sungguh sangat penting bagi kita? Komunikasi adalah dasar dari setiap hubungan. Tanpa komunikasi tidak ada kedekatan. Tuhan tidak menginginkan pengikut yang hanya patuh secara membabi buta. Tuhan menginginkan seorang sahabat. Di dalam Yohanes 15 ayat 15
dikatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Dalam sebuah persahabatan, kita berbagi hati. Kita berbicara dari hati ke hati. Tuhan rindu menjawab doa-doa kita karena Tuhan ingin kita ini mengenal hatinya Tuhan. Saat Tuhan menjawab, itu adalah cara Tuhan berkata, "Aku ada di sini, aku mendengarmu, dan aku peduli padamu." Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Bagaimana kita mendengar jawaban Tuhan? Jika doa adalah dua arah, maka kita harus belajar untuk mau menjadi pendengar yang baik. Bukan kita yang bicara terus, tetapi kita juga harus mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Seringkali kita ini gagal mendengar jawaban dari Tuhan karena kita ini terlalu bising, terlalu sibuk memikirkan masalah yang ada dengan segala pikiran kita sendiri. Tuhan menjawab melalui berbagai macam cara. Yang pertama, firman-Nya. Dalam hal ini adalah Alkitab. Ini adalah cara utama Tuhan berbicara. Seringkali jawaban atas doa kita sudah tertulis di sana dan kita tinggal menemukannya. Yang kedua, damai sejahtera di hati. Kadang saat kita mengambil suatu keputusan setelah kita berdoa, ada rasa tenang yang sungguh tidak masuk akal. Itu adalah suara Roh Kudus yang sebenarnya sedang berbicara kepada hati nurani kita. Yang ketiga, keadaan atau pintu yang terbuka atau yang tertutup. Tuhan bisa mengatur situasi di sekitar kita sebagai suatu jawaban. Mungkin ada nasihat orang bijak yang berkata, Tuhan sering memakai sesama orang beriman untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang berada dalam masa di mana Anda merasa sudah berseru, sudah berteriak, sudah berdoa, tetapi seolah-olah langit itu terbuat dari tembaga yang keras, sehingga suara kita selalu memantul kembali ke bawah. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Nabi Yeremia saat menerima firman ini, dia sedang berada di dalam suatu pelataran penjagaan. Saat itu ia sedang dalam suatu hati yang penuh kesesakan. Namun, justru di saat hatinya sedang terkekang itulah Tuhan berbicara. Jangan artikan keheningan Tuhan sebagai ketidakhadiran Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menjawab melalui keheningan agar kita semakin mendekat dan menempel pada Tuhan. Tuhan ingin kita mencari wajahnya, bukan hanya mencari tangannya yang memberkati. Saudaraku, doa adalah suatu undangan surgawi untuk kita masuk dalam suatu ruang tahta Allah. Melalui Yeremia pasal 33 ayat 3, kita diingatkan bahwa kita memiliki suatu Allah yang sungguh komunikatif. Ia bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang dingin, yang tidak peduli pada umatnya. Tidak demikian saudaraku. Tuhan adalah Bapa yang senantiasa rindu untuk berbicara dengan semua umatnya, kita sebagai anak-anaknya. Mulai hari ini, datanglah kepada Tuhan dengan segala keyakinan yang baru. Jangan hanya bicara, tetapi belajarlah untuk menanti dan untuk mendengarkan suara bisikan Roh Kudus. Berserulah dengan jujur dan bersiaplah untuk terkejut
oleh hal-hal besar yang akan Tuhan tunjukkan kepada Anda. Hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tuhan tidak berhenti menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk mendengarkan suara jawaban yang dari Tuhan? Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena doa bukanlah sekedar ritual satu arah, melainkan suatu percakapan hati ke hati dengan Engkau. Terima kasih atas janjimu dalam Yeremia 33 ayat 3, bahwa saat kami berseru, Engkau rindu untuk menjawab dan menunjukkan hal-hal besar yang melampaui akal pikiran kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami hanya berbicara tanpa mau diam mendengarkan suara-Mu. Hari ini, lembutkanlah hati kami untuk mengenali setiap cara-Mu menjawab, baik melalui firman, melalui keadaan yang ada, maupun melalui ketenangan batin kami. Ajar kami percaya bahwa jawaban-Mu selalu tepat pada waktunya demi kebaikan kami dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita, berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, entah itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, persoalan-persoalan di dunia pekerjaan atau dunia usaha, dan juga soal-soal rumah tangga. Apapun persoalannya itu, biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjawab dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini
sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.